Kita masuk ke pengantar al-ijtihad, kemudian mujtahid dalam sejarah, perbedaan al-ijtihad, kemudian mujtahid yang berubah al-ijtihadnya, kemudian macam al-ijtihad. Nggak mau jalan ini. Nah, ini kita belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebijaksanaan dan kepekaan terhadap situasi sosial, ekonomi, politik pada zamannya. Untuk pengantar ijtihad itu saya pakai kutipan ini ya, agar nanti kebayang kenapa muncul ijtihad. Jadi apa yang dilakukan Umar? Yang pertama, pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Nabi membagikan seluruh harta rampasan perang atau ghanimah kepada pasukan itu 100%. Itu zaman Nabi ya. Kemudian Umar tidak seperti itu. Jadi menyelisih Nabi, Umar menyisihkan sebagian ghanimah untuk kebutuhan negara atau masyarakat umum, tidak 100% ke pasukan. Terus kemudian pasukan tadi ada digaji khusus, ada gaji pasukan. Nah, itu yang dilakukan Umar, yang mana tidak dilakukan Nabi. Kemudian penyusunan kalender Hijriyah. Nabi memakai kalender yang ada di Makkah atau Madinah saat itu. Umar menetapkan sistem kalender Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Umar melakukan pembentukan diwan atau dewan ya, departemen administratif. Jadi Nabi tidak membentuk dewan kan, tapi Umar membentuk dewan yang mendata penduduk, pembagian zakat ya, dan seterusnya ya, untuk kemasyarakatan ya. Itu yang dilakukan oleh Umar. Kemudian masalah pidana ya, hukum pidana. Nabi melakukan hukum pidana potong tangan bagi pencuri. Nah, Umar menangguhkan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri selama ada masa kelaparan. Jadi karena ada masa kelaparan, ada sebab yang berbeda, situasi yang berbeda, Nabi tidak melakukan hukuman potong tangan, tapi ditangguhkan. 5 yang dilakukan Umar adalah Umar mengusulkan dan setujui Abu Bakar menjadikan lembaran Quran menjadi satu mushaf. Kemarin sudah dijelaskan ya, di 1-2 sesi kemarin. Nabi tidak menjadikan lembaran Quran menjadi satu mushaf. Abu Bakar dan Umar serta para sahabat sepakat menjadikan lembaran Al-Quran menjadi satu mushaf. Jadi yang dilakukan Umar inilah disebut dengan beristihad, menghasilkan al-ijtihad. Ya, dari sini ya Islam nanti akan berkembang ya, sesuai dengan kemarin ajaran Islam itu ajaran yang universal, berlaku sepanjang sampai kiamat, sepanjang masa, di mana saja ya, kapan saja. Jadi Umar ini sangat menangkap sekali esensi daripada ajaran Islam. Bahkan ada al-hadis ya, Umar itu dianggap pembicaranya selalu benar. Jadi di sini ada kata-kata ya, sungguh telah ada, ini kata Nabi ya, sungguh telah ada pada setiap umat-umat sebelum kalian para muhadis, orang-orang yang selalu berpandangan lurus, punya firasat tinggi, dan seandainya ada seorang pada umatku ini, tentu dia adalah Umar. Jadi sungguh telah ada pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, mereka yang dianugerahkan pembicaraannya selalu benar, padahal mereka bukanlah dari kalangan para nabi. Dan seandainya ada pada umatku ini seorang dari mereka, maka tentu dia adalah Umar. Jadi ini kata Nabi, betapa Umar itu sangat menangkap esensi daripada ajaran Islam. Jadi Islam akan terus bisa berlaku sepanjang masa. Nah, al-ijtihad dan proses beristihad Umar dan para sahabat ini dipelajari oleh ulama, kemudian dirumuskan metodenya, diajarkan turun-temurun. Yang membukukan itu ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apa-apa yang dilakukan para imam madhab itu adalah juga bersumber daripada Nabi ya, bersumber daripada sahabat tabi'in ya, tabi'ut tabi'in ya, turun temurun gitu ya. Jadi bukan ngarang sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ijtihad. Ijtihad dari kata jahada artinya bersungguh-sungguh. Ijtihadun itu
kesungguhan. Secara istilah maknanya adalah ditulis dan diucapkan al-ijtihad, yaitu apa? Al-ijtihad itu hasil berijtihad seorang mujtahid. Pengertian berijtihad. Berijtihad itu berusaha menentukan ketetapan baru tentang hal-hal yang tidak ada atau tidak jelas ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup, lahir dan batin umat Islam, khususnya di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman. Ini yang dilakukan Umar bin Khattab ya. Jadi karena keperluan hidup, lahir dan batin tadi berkembang, maka Umar melakukan yang disebut al-ijtihad. Ini beberapa definisi tentang al-ijtihad ya. Jadi al-ijtihad itu ketetapan hukum, aturan dan lain-lain yang baru. Ingat ya, yang baru tentang hal-hal di luar asas syara mengenai keperluan hidup manusia Muslim lahir dan batin di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman. Oleh sebab itu pada dasarnya bersifat tidak mengikat. Oke. Pengertian al-ijtihad, pendapat ulama terkemuka tentang apa yang disebut ijtihad menurut Al-Khudhari ya. Berijtihad itu adalah memberikan kesanggupan untuk mengistimbatkan atau mengeluarkan hukum syar'i dari sesuatu yang telah dipandang sebagai dalil oleh syar'i. Jadi istilahnya istimbat atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis gitu ya. Atau menurut Ibnu Qayyim, ra'yu atau sebutan lain bagi ijtihad pada masa awal perkembangan Islam adalah sesuatu yang dibisikkan oleh hati setelah berpikir, membahas dan mencari untuk mengetahui suatu kebenaran. Kalau menurut Al-Hanafi, berijtihad itu mencurahkan tenaga pikiran untuk menemukan hukum syara' atau hukum syara' ya, melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara tertentu. Kalau menurut Maulana Muhammad Ali, berijtihad itu berusaha sekuat-kuatnya dengan segenap kemampuan pikiran yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam sampai akhirnya tercapai keputusan dalam masalah hukum mengenai hal-hal yang sebelumnya meragukan atau sulit. Jadi pengertiannya tadi hampir sama ya, kalau diringkas ya, tadi seperti itu. Sedangkan mujtahid, kalau al-ijtihad tadi seperti itu. Kalau mujtahid itu orang Islam yang sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, seorang mujtahid itu harus cukup pengetahuannya tentang wahyu Allah, ialah ketetapan-ketetapan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kalau tidak demikian, maka ia tidak mungkin tahu bahwa ketetapan baru yang ditentukan itu sudah ada atau belum ada, sudah jelas atau belum jelas, baik dalam Quran maupun Al-Hadis. Jadi dia harus menguasai benar-benar Al-Quran dan Al-Hadis, syarat pertama. Yang kedua, persyaratannya adalah untuk mujtahid cukup pengetahuannya tentang keperluan hidup manusia Muslim, khususnya lahir dan batin di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman. Kalau tidak demikian, maka ia tidak mungkin dapat menentukan ketetapan baru yang sesuai dengan keperluan hidup manusia Muslim di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman, yang seperti dilakukan Umar tadi karena perkembangan situasi ya. Kemudian juga memenuhi persyaratan cukup pengetahuannya tentang dasar dan cara berijtihad. Jadi tidak semua ulama juga mampu ya mengenai pengetahuannya ya dan cara berijtihad ini. Kalau tidak demikian kan maka ia tidak mungkin menghasilkan al-ijtihad yang benar. Jadi tahu metodenya. Kita nanti cukup tahu ya, supaya mengenal. Nah ini mujtahid dalam sejarah. Jadi banyak para mujtahid itu tidak mempunyai peninggalan tertulis. Seperti Ibrahim An-Nakha'i As-Sa'bi, Ibnu Subrumah, Al-Auzi ya. Kemudian Al-Thawri yang terkenal kan, Al-Thawri Al-Lais ya. Kemudian Ibnu Rahawai At-Tabari ya. Itu semuanya adalah ulama-ulama besar, guru-gurunya ya, para ya ulama-ulama ini guru-gurunya, tapi mereka itu tidak meninggalkan kitab tertulis. Jadi hanya bicara lewat audio kemudian sampai turun-temurun gitu ya, disampaikan seperti itu. Nah, kemudian muncul mujtahid yang mempunyai peninggalan tertulis. Jadi mujtahid berikut ini mempunyai peninggalan al-ijtihadnya yang tertulis dan dibukukan, dan yang sampai dewasa ini masih tersimpan dan terpelihara dengan baik. Mereka terkenal dengan sebutan imam-imam mujtahid yang 4. Ya, jadi ini yang meninggalkan kitab tertulis. Maka disebut sebagai nanti
pendiri madhab. Sebenarnya dia hanya mengumpulkan pendapat-pendapat guru-gurunya, kemudian dia tulis, dan juga pendapatnya dia sendiri juga. Jadi pertama Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah atau Masehi, lahirnya 699 Masehi, wafat 767 Masehi. Nama lengkapnya saya nggak usah sebut ya, panjang. Dia sebagai peletak dasar atau pentaksis ya, peletak asas madhab Hanafi. Daerah madhab ini sekarang terutama sekali di Mesir, Irak, Turki, Albania, Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Turkestan, dan bagian tenggara ex-Uni Soviet. Ini populer, daerah-daerah ini memakai madhab Hanafi. Yang kedua, Malik. Ya, nama lengkapnya Malik bin Anas, pentaksis madhab Maliki. Daerah madhab ini sekarang terutama sekali di Maroko, Aljazair, Tunis, Tripoli, Mesir, Sudan, Palestina, dan lain-lain. Yang ketiga, penulis kitab fikih ini adalah Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau peletak asas madhab Syafi'i. Daerah madhab ini sekarang terutama sekali di Mesir, Hijaz itu Arab Saudi, Yaman, ya gitu ya, Syam, Kurdi, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Annam, Sri Lanka, Filipina. Nah, Indonesia masuk di sini, Syafi'i ini. Ini kalau istilahnya Ustaz sekarang 4 bintang ya, para ulama-ulama fikih ini. Tapi sebenarnya kenapa disebut begitu? Karena mereka itu memiliki peninggalan tertulis. Nah, gitu. Terus Ahmad bin Hambal ini yang terakhir, peletak dasar madhab Hambali. Daerah madhab ini sekarang terutama sekali di Hijaz ya, di Arab Saudi, Mekah, Madinah, ya, Qatar, Uni Emirat Arab, itu kebanyakan Ahmad bin Hambal. Dulunya tidak, tapi sekarang jadi Ahmad bin Hambal. Kalau kita urutkan, yang tertua adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian barulah setelah itu muncul imam-imam hadis, pembuku-pembuku hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah. Yang kemarin itu BM data nama itu ada di belakang ulama-ulama mujtahid ini. Jadi ketika Imam Syafi'i misalnya menyusun pendapat-pendapatnya atau mengutip guru-gurunya, kemudian membukukan, itu belum lahir itu Bukhari. Kalau lahir toh masih kecil, belum muncul yang namanya kitab Sahih Bukhari itu ya, kitab Sahih itu belum muncul. Jadi bahkan Ahmad bin Hambal ini memiliki buku sendiri kan, Musnad Ahmad ya, kitab hadis sendiri. Bukan berarti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu tidak memakai hadis, enggak. Makanya dia tidak pernah ngutip Bukhari ya, Bukhari belum ada. Makanya kalau sekarang orang membandingkan itu pendapat Syafi'i kok nggak pernah ngutip Bukhari. Nah, memang sejarahnya begitu kan. Bukhari belum lahir, Muslim belum lahir, atau lahir masih kecil, belum muncul buku sahihnya. Bukan berarti Syafi'i tidak memakai hadis Bukhari ya. Jangan salah, makanya ini perlu dipahami urutan tahun ini. Terus kemudian, nah kalau kita lihat dari dalam ilmu hadis kemarin ada Mudawin ya, pembuku-pembuku hadis juga. Kalau ke atas lagi, para perawi itu kan dari sahabat terakhir, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus atba, tabi'ut tabi'in, nah baru kemudian Abu Hanifah dan seterusnya. Di situ ada sahabat terakhir itu Anas bin Malik ya, kemudian tabi'in terakhir Abu Tufail. Nah, itu urutannya seperti itu supaya paham. Jadi ilmu itu turun-temurun, nyambung-menyambung gitu ya, tidak terputus ya. Nah, jadi nanti jangan membandingkan Anda mau ikut mazhab atau ikut Nabi. Nah, itu salah sekali ya. Kalau kita nggak belajar ini terkecoh nanti. Berarti orang itu kan nggak belajar fikih ya. Jadi imam-imam mujtahid itu nyambung ke Nabi semua. Bukan berarti kalau kemudian ada hadis kelihatannya kok berbeda dengan pendapat Syafi'i, itu bukan sekedar teksnya saja berbeda, tapi nanti kita pelajari kenapa kok berbeda. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan al-ijtihad. Tidak semua al-ijtihad ialah ketetapan al-ijtihad itu satu sama lain selalu sama saja, walaupun hanya tentang hal yang sama. Bukan hanya berbeda saja, tetapi bahkan ada yang saling bertolak belakang. Ini terutama sekali disebabkan satu, karena berbedanya kemampuan berijtihad mujtahidnya.
berbedanya daerah atau waktu beristihad atau berbedanya kualitas dan kuantitas keperluan hidup masyarakat mustahid yang bersangkutan dan sebagainya. Contoh yang sama ya, dalam masalah hukum perdata, bayinah atau keterangan dituntut kepada orang yang mengajukan gugatan atau dakwah, sedang sumpah dituntut kepada orang yang ingkar, ialah tergugat. Ini saya kutip dari buku Hukum Islam Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi nomor 2117. Hukum ini disepakati para mujtahid. Berarti antara para mujtahid yang 4 tadi dan yang lain-lain juga itu sama, artinya sepakat, setuju. Terus yang sama lagi adalah masalah hukum perang. Apabila seorang harbi atau orang dari golongan musuh dalam suatu peperangan dengan negara umat Islam datang masuk ke negeri atau daerah umat Islam yang dimusuhi, bukan hendak menyerang, jadi bukan hendak menyerang, maka orang Islam yang bersangkutan tidak dibenarkan menawanya. Hadis ya, Hukum Islam nomor 2205 disepakati oleh Imam Malik dan Ahmad. Jadi mungkin imam yang lain berbeda. Nah, ini yang berbeda ini. Kalau yang sama tadi udah, yang berbeda. Belalang boleh dimakan menurut Syafi'i. Ya, belalang boleh dimakan. Tapi ada juga pendapat yang lain, belalang yang mati sendiri, berarti kan bangkai ya, mati sendiri, tidak boleh dimakan menurut Malik. Jadi menurut Malik yang boleh dimakan itu belalang yang ya sengaja dibunuh gitu ya, hidup disembelih atau diapain lah, atau dipukul atau di mana. Tapi kalau Imam Syafi'i yang mau mati sendiri, mau dimatikan itu boleh dimakan. Ini kan berbeda. Jadi wajar ya, para mujtahid itu berbeda karena berbeda perspektif, berbeda cara mandangnya. Kemudian dalam masalah sewa menyewa, ini menurut Syafi'i ya, apabila seorang menyewakan suatu benda dalam tempo yang sudah ditentukan tentang batas habis waktunya, kemudian benda yang disewa itu oleh si pemiliknya dijual kepada orang lain, maka penjualan itu sah. Jadi ketika nyewa barang, kemudian pemiliknya bilang dijual, itu sah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak sah penjualan tersebut, dan si penyewa boleh memilih antara membenarkan penjualan itu dan membatalkan persewaannya, atau menolak penjualan itu dan meneruskan persewaannya. Nah ini kan berbeda ya, yang satu sah, yang satu tidak sah tapi ada syaratnya. Kemudian yang bertolak belakang ya, jadi tidak hanya berbeda tapi malah bertolak belakang 180 derajat ya. Dalam masalah binatang kurban atau udhiyah, menurut Imam Malik tidak sah menyembelih binatang yang pincang ya. Besok kan kita hari kurban ya, Idul Adha. Itu menurut Malik tidak sah menyembelih binatang yang pincang. Tapi menurut Abu Hanifah sah menyembelih binatang yang pincang. Ini kan bertolak belakang banget. Nah, jadi kalau kita sudah biasa belajar berbeda begini, insya Allah nanti kalau debat nggak terlalu banget gitu ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan tadi, ngono ya, tapi jangan sampai menyesatkan, menyalahkan manhaj dan sebagainya. Tidak sah, ini sah. Terus kemudian dalam masalah persuami istrian, dihukumi bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad, itu Imam Malik dan Ahmad. Terus oke lanjut ya, dihukumi tidak bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad. Jadi itu menurut Abu Hanifah. Terus kemudian perbedaan ijtihad oleh satu orang sendiri, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Bukanlah hal suatu yang aneh jika ada seorang mujtahid yang berubah ijtihadnya setelah berpindah tempat tinggalnya atau pada waktu yang lain. Imam Syafi'i dengan ijtihad yang lama disebut dengan qaulul qadim, ketika bertempat di Irak, ketika Imam Syafi'i ada di Irak, itu pendapatnya begini, dibenarkan musaqah atau menggunakan orang upahan untuk memelihara tanah beserta tanamannya dan hasilnya, segala macam pohon yang berbuah seperti korma, anggur dan lain-lain. Itu pendapat Imam Syafi'i waktu di Irak. Kemudian beliau pindah ke Mesir, pendapatnya berubah ya, dari Irak dia pindah ke Mesir, disebut dengan qaulul jadid, al-ijtihad yang baru. Menurut Imam Syafi'i sendiri itu dibenarkan musaqah hanya kurma dan anggur saja. Kalau waktu di Irak kurma, anggur dan lain-lain, tapi waktu beliau di Mesir kurma dan anggur saja.
Nah ini di hukum Islam di nomor 1746. Jadi satu orang sendiri aja bisa berubah, apalagi berbeda kepala ya, bisa berbeda lagi ya. Ini ada catatan, pengikut-pengikut Asy-Syafi'i pada masa sekarang ini mengambil paham-paham Asy-Syafi'i yang beliau tetapkan di Mesir, yaitu Qaulul Jadid. Yang dikutip sekarang oleh Syafi'iyah, pengikut Syafi'i itu adalah pendapat-pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Macam ijtihad ya, menurut cara, dasar, dan tujuannya ada beberapa macam ijtihad. Yang perlu diketahui diantaranya adalah ijma, qiyas, ihtisan, maslahatul mursalah. Ijma artinya apa? Menghimpun atau berapat. Maksudnya kesepakatan atau persamaan pendapat dalam musyawarah antara dua orang mujtahid atau lebih dalam ijtihad tentang satu hal, atau kesamaan al-ijtihad antara dua orang mujtahid atau lebih tentang suatu hal. Intinya ijtihad itu kesepakatan gitu ya. Ada misalnya ijma sahabat, berarti seluruh sahabat sepakat ya. Ada ijma ulama Kufah, maksudnya kesamaan al-ijtihad antara ulama-ulama Kufah. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyatakan, saya tidak akan mengatakan, juga seorang ahli ilmu tidak pula akan mengatakan ini sudah diijma'i, kecuali apabila nyata seluruh ulama yang kita tanyai berkata demikian. Dan ulama-ulama itu pun menerangkan bahwa ulama-ulama yang telah lalu juga berkata demikian. Seperti duhur 4 rakaat dan seperti pula keharaman minuman keras. Ini menurut Syafi'i ya. Jadi ijma itu ketat sekali ya. Kalau sekarang mungkin mengumpulkan pendapat seluruh dunia agak susah. Kok duitku ini nggak Bang Jatin, kok 20 tambah 20 ini saya aku untuk gaji 13 tanggal 6 dapat tuh. Oke, saya lanjutkan. Ijma, sebenarnya ijma itu ada kalanya merupakan kesepakatan antara ulama-ulama mujtahid sebagai hasil musyawarah di suatu tempat pada suatu waktu. Ada kalanya juga merupakan suatu hasil berijtihad seorang mujtahid, jadi diawali dari seorang mujtahid di suatu tempat atau suatu waktu yang kemudian disetujui atau ditolak atau tidak ditolak oleh mujtahid lain di tempat yang lain. Ini ijma ya. Untuk masa sekarang sebenarnya tidak mudah terbentuk ijma itu sebagai hasil musyawarah antara ulama-ulama mujtahid ya, sedunia kan susah. Sebab tidak mudah pula berkumpulnya atau mengumpulkan para ulama, kecuali tidak kecil jumlahnya juga terpisah-pisah jauh tempat tinggalnya satu sama lain. Yang kedua, macam atau metode daripada ijtihad yaitu qiyas. Qiyas artinya pengukuran atau pembatasan. Maksudnya apa? Pengukuran atau pembatasan ketetapan mengenai suatu hal yang tidak disebutkan dalam asas syara pada ketetapan mengenai suatu hal yang disebutkan dalam asas syara. Misalnya ketetapan qiyas seperti ini. Ada tidak dibenarkan memaki orang tua. Kan tidak ada dalilnya ya, memaki orang tua itu tidak ada di Quran maupun hadis, nggak ada. Terus kok ada ulama mengatakan pendapat seperti ini, tidak dibenarkan memaki orang tua. Dasarnya apa atau cara berpikirnya gimana? Nah, kita lihat ya. Dalam Al-Isra 17:23 ya, sebenarnya di situ ya, larangannya itu begini. Dilarang berkata ufin atau uf atau cis atau bah atau hus gitu ke orang tua ya, hus gitu. Larangannya itu. Tapi kemudian muncul memaki. Nah, ini prosesnya berpikir gimana? Kita lihat ya. Qiyas itu rukunnya ada 4. Asalnya yang menjadi ukuran itu adalah menyuruh ufin pada orang tua. Fard atau yang diukurkan itu adalah memaki orang tua. Kan tadi memaki orang tua nggak boleh, yaitu yang diukurkan. Hukumnya dilarang memaki orang tua. Ilat atau dasar sebabnya, jadi unsur yang keempat, memaki orang tua bukan hanya sebanding saja buruknya dengan menyeru ufin, tetapi justru lebih buruk. Jadi berkata uf saja tidak boleh, apalagi memaki ya, itu jauh lebih buruk ya. Makanya itu ulama melarang. Jadi ini cara berpikir seperti ini qiyas. Makanya itu Quran itu ringkes ya, cuma 6.000 sekian ayat, tapi kalau ada ulama yang mampu menjabarkan qiyas ini, maka insya Allah akan bisa menghukumi hal-hal baru yang muncul di abad modern ini dengan pakai metode qiyas ini. Kalau semua masalah dijelaskan detail, seberapa tebal Al-Quran dan menjadi bacaan yang tidak menarik dan sulit dihafal ya. Kemudian beberapa pendapat tentang ini ya, qiyas ya. Dalam satu kitab, qiyas itu penentuan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam lafadz
yang disamakan dengan yang disebutkan dalam lafadz karena ada ilat sebab yang mengumpulkan keduanya. Atau kias itu pengembalian cabang kepada pokok karena ada ilat yang mengumpulkan keduanya dalam suatu hukum. Kalau bingung nggak usah bingung ya, dilewatin aja. Sekarang yang ketiga, metode yang ketiga, istihsan. Istihsan itu apa? Artinya memandang baik sesuatu. Maksudnya pengecualian atau pemindahan hukum tentang suatu peristiwa dari hukum tentang peristiwa lain yang sejenis dan memberikan hukum yang lain karena ada alasan yang kuat untuk pengecualian atau pemindahan tersebut. Jadi istihsan ini justru malah pengecualian ya dari hukum yang secara teks itu. Menurut kias misalnya tidak dibenarkan menjual tunai hasil bumi yang belum jadi. Jadi ngijon itu menurut metode kias nggak boleh. Tapi menurut metode istihsan dibenarkan menjual tunai hasil bumi yang belum jadi atau belum wujud karena si penjual saat itu sangat memerlukan uang untuk biaya hidupnya. Jadi karena beda metode, hasil istimbatnya hukum yang keluar juga bisa berbeda. Maka jangan heran ya kalau ada perbedaan-perbedaan. Kemudian contoh lagi ya, tidak dibenarkan menjual daging binatang atau bagian tubuh yang lain dari hewan kurban. Ya besok kan korban nih, nggak boleh tuh jual kulitnya, jual kepala sapinya, nggak boleh. Nah, ada yang begitu kan, harus diberikan semua, mau dipecah-pecah kepalanya atau mau dipecah potong-potong kulitnya gitu. Tapi ada yang berpendapat istihsan, ini pendapat baru yang saya kutip dari Dr. Taufik Daud LCMA tahun 2024 kemarin ceramah di tempat saya, boleh menjual kepala hewan kurban dan kulitnya dalam bentuk utuh agar bernilai tinggi. Jadi kepala yang utuh itu nilainya tinggi, tapi kalau dipecah-pecah udah nggak bernilai itu. Kemudian uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada fakir miskin yang menerima daging kurban, baik dalam bentuk uang atau bumbu masak dan lain-lain. Jadi ini istihsan itu melawan hukum ya, tapi melihat sebagai ini lebih baik begitu ya. Catatan ya, istihsan yang melewati koridor bisa jatuh kepada paham liberalisme. Jadi kalau ini dipakai kadang-kadang diserang sebagai orang liberal. Seperti tadi Umar itu kan terlalu berani ya. Mungkin ada orang menganggap kalau Umar hidup zaman sekarang Umar itu liberal. Mungkin bisa ada yang ngecap gitu ya. Oke. Tentang istihsan ini ada yang memang setuju dan tidak setuju. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan, demikian pula ulama Basrah. Tetapi ulama Irak pada umumnya menolak. Ya ini kalau bahasa sekarang main berani lah, main berani, memakai istihsan itu berani lah. Kalau Imam Syafi'i menyatakan barang siapa beristihsan maka seakan-akan ia menciptakan hukum syar'i, dan dari beberapa pendapat lain pula timbul kesimpulan bahwa istihsan itu kias yang tersamar. Ini orang yang mainnya aman ya, mainnya aman itu safety player. Kalau yang memakai istihsan itu risk taker ya, berani, mainnya berani. Catatan ya, main aman sih boleh, itu pilihan ya, tapi tidak perlu memojokkan yang main berani. Nanti akan terperosok ke paham khawarij atau ekstrem kanan. Terlalu main aman tapi menyalahkan orang yang berani, nggak perlu. Sebaliknya, orang yang bermain berani itu pilihan juga, tapi tidak perlu memojokkan yang main aman. Nanti akan terperosok paham liberalisme juga, ekstrem kiri. Jadi kalau ya tengah-tengah seperti kemarin kan saya gambarkan, hijau, kuning, biru ya, kemudian ada merah di kiri kanan ya. Kita main di tengah. Beberapa pendapat tentang istihsan ya. Istihsan itu menurut At-Tufi berpaling dari hukum tentang suatu masalah dari masalah-masalah yang sebanding karena ada dalil syar'i tertentu. Ala Ibnu Rushd, istihsan itu meninggalkan kias yang membawa kepada berlebih-lebihan terhadap hukum kepada hukum yang lain pada suatu masalah yang menghendaki supaya dikecualikan dari kias tersebut. Oke, yang keempat, saya cepatkan ya, maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah artinya menuju kepada kemaslahatan. Jadi metode yang keempat dalam ijtihad, maksudnya pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan maslahat, kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syarak, baik ketentuan secara umum maupun ketentuan secara khusus. Jadi mengambil maslahatnya, kebaikannya, kepentingannya gitu. Misalnya menghimpun Al-Qur'an lalu membukukannya. Nah, ini dianggap sebagai maslahatul musalah.
Tidak ada perintah ataupun larang dalam asas syara untuk menghimpun Al-Quran dan membukukan Al-Quran itu nggak ada sejak Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Utsman bin Affan itu. Akan tetapi mengingat kedudukan Al-Quran sangat penting sekali sebagai pegangan hidup, maka dilakukan maslahatul musalah tersebut, ialah menghimpun dan membukukannya, dan nyatanya hingga sekarang sangat besar manfaatnya dan insya Allah sampai hari kiamat. Nah, metode ini disebut dengan maslahatul mursalah. Pendapat-pendapat lain tentang maslahatul musalah, Hasbi As-Siddiqi ya, maslahatul musalah itu memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. Ulama usul, maslahatul musalah itu istislah, ialah penetapan hukum pada masalah-masalah yang tidak ada nas syara padanya, tidak ada pula ijma, kesepakatan pendapat ulama mujtahid, berdasarkan memelihara maslahatul mursalah, yakni suatu masalah yang tidak ada dalil yang tegas menghargainya dan tidak ada yang tegas menolaknya. Nah, 4 metode tadi nanti kalau belum jelas bisa direview lagi. Saya lanjutkan dengan sifat al-ijtihad. Al-ijtihad bersifat nisbi. Al-ijtihad itu bersifat nisbi atau relatif, sebab ada kaitannya dengan secara langsung dengan tempat, waktu dan zaman dan mujtahidnya sendiri. Al-ijtihad itu ketetapan baru yang ditentukan oleh mujtahid untuk memenuhi keperluan hidup umat Islam khususnya, baik lahir maupun batin, di suatu tempat atau pada suatu bagian zaman. Dan keperluan hidup itu tidak selalu sama saja di semua tempat walaupun pada bagian zaman yang sama, juga tidak selalu tetap sepanjang masa. Belum lagi disebutkan tidak selalu setarafnya kemampuan semua mujtahid. Keleluasaan yang terkendali, apa maksudnya? Al-ijtihad itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena keperluan hidup manusia berkembang pula, baik mengenai kuantitasnya maupun kualitasnya. Disinilah letak keleluasaan para mujtahid untuk berusaha, berikhtiar, mencurahkan segenap kemampuannya dan lain-lain untuk beristihad guna memenuhi keperluan hidup umat manusia di semua tempat di muka bumi ini dan sepanjang zaman, khususnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya ini ya, Ali Imran 3138, Al-Maidah 5 ayat 101, Al-Baqarah 2 ayat 29, Al-Ahzab 33 ayat 36. Nanti bisa dilihat ya. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini Ali Imran 138. Al-Maidah 101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi kalau waktu Quran diturunkan tanya itu boleh, itu bertanya ya. Artinya minta penjelasan. Tapi kalau nanti banyak bertanya, jawaban Nabi itu kan jadi al-hadis. Kalau al-hadis kan jadi mengikat karena dia asas kedua syara. Hati-hati, kalau zaman Nabi banyak pertama justru akan memberatkan kamu. Di sini kan begitu ya. Tapi kalau tanya yang tidak jelas, oke, misalnya tanya yang aneh-aneh itu malah dijawab Nabi jadi memberatkan. Dan Allah memaafkan hal itu. Artinya kalau memang Nabi atau Al-Quran ya, Al-Quran tidak menetapkan sesuatu masalah yang fix tentang masalah itu ya, kalau kita ngambil ijtihad itu sudah Allah maafkan. Ayat itu berarti demikian, Al-Maidah ini. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Jadi kalau ada yang nggak jelas tegas di Quran, hadis, tetapkan sendiri dan Allah sudah maafkan. Tapi tetap ada koridornya. Ya. Di Al-Baqarah 229, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan kamu tidak untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk manusia, silahkan dikelola ya dengan ijtihad tadi. Jadi manfaatkan. Sudah disediakan oleh Allah. Terus yang penting juga Al-Ahzab 33 surat 33 ayat 36. Ini yang penting ini. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhargai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Jadi kalau
Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis telah menetapkan ketetapan bagi mukmin, maka tidak ada pilihan lain. Negasinya, sebaliknya, kalau Allah dan Rasulnya belum menetapkan, berarti banyak pilihan. Nah itu ya. Jadi kalau Allah belum menetapkan, jangan berarti kalau ada orang yang menetapkan dianggap itu bid'ah atau mazhabnya salah. Tapi ini ayat ini membolehkan kalau memang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan, berarti banyak pilihan. Sifat istihad, memang manusia dalam hidupnya diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal atau berpikir dengan sebaik-baiknya. Ditegaskan pula bahwa oleh Allah bahwa seburuk-buruk makhluk di muka bumi ialah bagi Allah adalah manusia-manusia yang peka bisu, ialah yang tidak menggunakan akal, tidak untuk berpikir ya. Jadi menggunakan akal dalam hidupnya. Dengan menggunakan akal, dengan sebaik-baiknya manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan, dan Allah mengangkat derajat manusia yang beriman Islam, yang berilmu lebih dari manusia yang tidak demikian. Jadi Al-Quran sangat menghargai orang yang berilmu pengetahuan seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semua kan, para profesional intelektual sangat dihargai, dijunjung tinggi oleh Al-Quran. Ini suratnya di Az-Zumar, Al-Anfal, Al-Mujadalah. Az-Zumar ayat 9, Al-Anfal ayat 22, Al-Mujadalah ayat 11. Saya kira ayat ini populer ya. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini Az-Zumar. Kemudian Al-Anfal, orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ya, itu kan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, orang-orang yang peka, tuli dan tidak mengerti apapun. Al-Mujadalah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Yarfa'illah. Allah menjunjung tinggi. Kemarin ingat ya hadis marfu. Marfu itu artinya hadis yang nyambung ke Nabi ya, marfu. Yarfa'illah. Allah meninggikan. Kemudian sifat-sifat al-istihad. Dengan demikian dorongan ajaran Islam kepada pemeluknya untuk menggunakan akal untuk berpikir dengan sebaik-baiknya. Walaupun demikian, keleluasaan menggunakan akal atau berpikir ini adalah keleluasaan yang terkendali. Tidak bebas sebebasnya seperti liberalisme, tapi ada kendalinya sehingga tidak menghasilkan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat atau istilah yang sedikitnya mengandung unsur-unsur yang menyimpang atau bertolak belakang dengan ketetapan wahyu. Jadi ini saya sebutkan minimum koridor ya. Yang pertama, tidak merusak intisari akidah. Jadi istihad itu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang mengotori intisari akidah. Yaitu apa? Syirik. Surat An-Nisa 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan seterusnya. Yang kedua, al-istihad itu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merusak diri manusia sendiri. Al-Baqarah 195, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi nggak boleh merusak lahir dan batin ya. Asiat yang mengandung itu berarti istilahnya batal. Koridor yang ketiga, tidak mudah menimbulkan fitnah. Al-Anfal ayat 25 ya. Dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksanya. Kemudian juga dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan ya. Jadi al-istihad jangan menimbulkan fitnah. Yang keempat koridornya, tidak mengandung unsur-unsur yang mudah menjerumuskan diri atau keluarga kepada sikap, tutur kata, atau tingkah laku yang diancam dengan siksa neraka atau siksa nar. At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini populer kan? Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Terus batasan yang kelima ya, al-istihad tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merusak kerukunan dan keutuhan umat Islam sendiri pada umumnya. Ali Imran 3 ayat 103, janganlah kamu bercerai-berai, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarruqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Terus kemudian Suaranya kok kecil ya?
Suaranya kecil. Enggak kok, Mbak Ratno. Enggak mas. Besar kok Mbak Ratna. Besar Mbak Ratna sekarang. yang coba volumenya besar kok. Oke ya, aman ya. Oke. Yang Aman, besar. nanti Sudah. nanti Oke, terus Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Ini ayat ini kami pajang di masjid kami ya, supaya tidak berdebat yang tidak berguna ya. Ini kalender kami di Masjid Alfa juga kami tulis besar-besar ayat ini ya. Wa atiu wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin ya. Ini jangan berbantah-bantahan sehingga kita menjadi gentar dan hilang kekuatan. Ini penting sekali ayat ini. Terus kemudian yang terakhir, batasan yang terakhir adalah al-isyad itu tidak mudah menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan, kerusuhan dan semacamnya dalam masyarakat. Al-Qasas ayat 77 ya, surat 28. Ini ayatnya di belakang ini. Nah, ini. Janganlah kamu berbuat kerusakan ya. Wala tabil fasada fil ard itu ya. Kalau ini catatannya, jadi koridornya minimal ada 6 ya, 6 di atas tadi ya, nanti bisa direview lagi. Boleh ditambahkan, misalnya tidak mengandung unsur penipuan atau goror dan lain-lain boleh. Saya kasih contoh ilustrasi saja. Apa ya? Mungkin yang saya pakai ini sajadah contohnya ini. Bisa kelihatan ya, ini sajadah ya, sajadah. Sajadah ini bukan urusan dunia ini. Semua urusan itu ada aspek akidah, syariah, akhlaknya ini. Cuma ini boleh nggak sajadah ini? Ini saya tunjukkan ini. Dicek terhadap 6 batasan di atas. Ya, coba ya, kalau mau ngecek gimana? Cek dari awal. Contohnya, misalnya, apakah ini merusak inti akidah ini, sajadah ini? Saya kira enggak ya, maka lolos ya. Terus kemudian, apakah ini mengandung unsur yang merusak diri manusia? Saya kira juga enggak, ini halus, enggak tajam, kalau sujud juga enggak berdarah gitu ya. Menimbulkan fitnah. Ini nggak ada tulisan apa-apa nih, nggak ada tulisannya misalnya NU jelek, Muhammadiyah jelek, nggak ada kan? Yang merusak, menimbulkan fitnah gitu. Terus tidak juga diancam siksa neraka, ini juga tidak merusak kerukunan umat Islam, ya, bisa memojokkan organisasi yang lain gitu. Juga tidak menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan. Jadi karena sajadah ini lolos dari 6 koridor, maka ijtihad sajadah ini benar nih, yang merancang desain ini benar. Sekarang bayangin kalau sajadah ini bergambar, misalnya mohon maaf nih wanita yang tidak nutup aurat, boleh nggak itu? Nah seperti itu contohnya. Jadi tidak benar kalau ini urusan dunia nih, nggak ada kaitannya dengan agama, itu sekuler banget itu. Semua urusan ada kaitannya dengan akidah, syariah, akhlak. Ya, tadi koridornya 6 tadi minimal. Ditambah goror jadi 7 juga boleh, atau ditambah lagi yang lain. Jadi gitu ya. Nggak ada ini urusan dunia, semua urusan nanti kaitannya sama akhirat. Oke. Jadi perkembangan zaman dengan segala bentuk dan macam hasil serta akibatnya, baik yang terasa positif maupun negatif, meningkatkan mutu kualitas dan jumlah kuantitas keperluan hidup manusia termasuk umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Semua itu mendorong tampilnya ulama-ulama mujtahid dalam bidang-bidang tersebut, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan sebagainya, atau Ipolek, Sosbud, Mil, Iptek. Nah harapan kami alumni PAI, baik yang Zoom maupun yang offline ya, alumni PAI akan menjadi jembatan penghubung antara ulama mujtahid dengan ahli Ipolexos Bumil Iptek. Ya, apabila lanjut belajar lagi kita ini setelah belajar PAI, belajar bahasa Arab, ilmu alat, usul fikih, kaidah fikih, ilmu mantik dan lain-lain, ya akan meningkat lagi. Ya, kita kemampuan kita menjadi jembatan. Orang profesional alumni PAI akan menjadi ulama mujtahid spesialis bidang tertentu. Bapak bidang gigi, ya di ulama mujtahid bidang gigi, nah itu bisa. Ya. Jadi kondisi saat ini kerumitan istilah agama,
manhaj kayak bid'ah, khurafat, hadis mu'alak, disokehkan dan lain, itu kan bikin pusing kalau kita nggak belajar. Bapak mungkin bisa bandingkan sekarang setelah terima PAI agak mohon maaf ya, bukan kemarin nggak bisa, tapi mungkin paham bahwa oh ternyata mu'alak itu begini ya. Kemarin Adi Hidayat ngomong itu hadisnya mu'alak, kita nggak kebayang mu'alak itu yang kayak apa, sekarang udah kebayang. Juga tuntutan ekonomi yang sekarang berat ya, banyak resesi ekonomi, perang dan sebagainya. Nah, juga melawan serangan khawarij, paham ekstrem kanan ya, yang serba kaku, yang serba ekstrem kanan ya, sedikit-sedikit kafir, sedikit bid'ah dan sebagainya. Serangan liberalisme juga ekstrem kiri ya, semua agama sama ya, akhirnya jadi ateis atau agnostis ya dan sebagainya. Itu serangan-serangan kita semua, termasuk tadi ibu-ibu yang menyampaikan serangan dalam bidang akhlak, moral ya. Nah, barangkali ya pengetahuan ini nanti akan berguna. Jadi pelatihan PAI ini memberikan big picture ya. Saya hanya memberikan big picture agama Islam. Silakan nanti diperdalam lagi masing-masing, mau tafsirnya atau hadisnya atau di al-istihadnya, kan banyak buku-buku tentang istihad. Nanti kalau ibu-ibu baca buku ini, misalnya ini fatwa kontemporer ini ya, fatwa kontemporer dari Yusuf Qaradawi, itu nanti banyak istilah yang kita pelajari saat ini akan muncul dan nanti bisa paham ya. Nanti silakan, ini ada 3 jilid ya, dipelajari itu fikih-fikih yang kontemporer. Nah, kita dari mukallid tidak paham, jadi ikut tapi nggak paham. Saya sholat duhur marahkan ya, pokoknya karena guru saya begitu, ustadz saya begitu. Tapi kalau sekarang mutabe atau makmum itu ikut dan paham. Sebenarnya target pelatihan PAI itu alumni PAI offline ada grupnya ya. Kalau di offline itu ada grupnya WA khusus, kita ada grup kita bentuk. Kemudian nanti bisa konsultasi atau kita saling sharing lah ilmu di situ. Silakan nanti kalau yang online mau dibentuk juga khusus juga boleh. Kita nanti sharing di situ, saling tukar menukar ilmu. Nah, mutabe ini ikut tapi paham, seperti kenapa saya ikut Syafi'i ya, karena saya paham Syafi'i itu bagaimana. Atau saya ikut qiraah Hafiz, Imam Hafiz atau Asim ya, karena saya sudah belajar qiraat ada 7. Kalau saya pelajari semua saya pusing, saya pilih Asim karena guru saya juga sudah Asim. Ngapain saya belajar ke Ibnu Katsir dan lain, nanti bingung kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, malah nanti bingung jamaahnya kalau kita jadi imam. Ya sudah, yang umum di sini Asim, pakai Asim. Jadi target kita sekarang menjadi mutabe, yang ikut tapi paham. Nah, kalau nanti belajar lagi ilmu alat, belajar bahasa Arab dan seterusnya, ilmu mantik, ya kita nanti jadi ulama insya Allah. Jadi kemarin yang ditanyakan Albani itu siapa ya? Semula tukang jam, tapi belajar terus akhirnya jadi ulama. Imam Hanafi dulu juga pedagang kain, tapi terus belajar terus akhirnya jadi ulama besar. Jadi ulama mujtahid itu level yang tertinggi, itu di samping dia paham, menguasai ilmu alat, mampu beristihad, juga mengetahui situasi keperluan hidup, ipolexos budmil iptek pada zamannya. Kalau sekarang ini seperti MUI, ya berat menguasai seluruhnya, bisa dibantu oleh ahli-ahli spesialis seperti bapak-bapak dan ibu semua, bisa menjadi tim ahli. Ya, tapi karena tadi belajar PAI jadi bisa menjadi jembatan. Kalau hanya ahli nggak paham Quran hadis juga ya bingung juga nyambungnya gimana ya. Kalau kita insya Allah sudah bisa nyambung. Mungkin itu materinya. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman semuanya. Ada? Terima kasih Ustaz. Nggih. Sebenarnya materi malam ini sangat
penting ya, apa namanya, ini sebenarnya intinya kalau menurut saya sih. Intinya. Intinya ya ketika kita paham tadi yang saya bilang, minimal kita tidak berdebat yang tidak perlu lah begitu, karena kita paham pikirnya begitu. Hanya gini Ustaz, mungkin satu pertanyaan dari saya. Tadi kan kita jangan sampai jadi hambali, Ya. tapi juga jangan sampai jadi liberalisme. Ya. Ya, menurut saya perdebatan kita selama ini, kalau debat di berbagai media ataupun di masjid itu pertama tidak di PAI ini, big picture-nya ini. Yang kedua adalah kita tidak tahu atau tidak bisa menentukan batas dari tengah-tengah hutan. Nah, ini sudah khawatir, apa ini sudah liberal begitu kan? Itu mungkin itu juga apa namanya jadi masalah kita, karena sekarang kita oke lah, sudah tahu PAI-nya yang Ustaz sampaikan, walaupun belumnya bisa kita tangkap dengan baik karena keterbatasan waktu. Kita ini sudah alhamdulillah sudah 50%, tapi kita bisa terjebak untuk saling berdebat ataupun yang tidak perlu itu gara-gara kita tidak tahu sebenarnya tengah-tengahnya mana gitu Ustaz. Seperti itu yang kalau menurut pendapat saya ya, yang seperti itu yang kemudian yang kedua Ustaz, kalau kita bermazhab, ini pertanyaan klasik mungkin yang sering ditanyakan, apakah kita harus pilih salah satu mazhab? Saya pernah mendengar pendapat bahwa kalau Anda sudah Syafi'i, ya sudah, jangan lihat lagi Maliki, jangan lihat Hanafi, jangan lihat Hambali gitu. Itu ada lagi yang agak lebih ekstrim lagi. Kalau itu kan keseluruhan Ustaz ya, ibadah, apa akidah segala macam, apa fikihnya lah begitu, semuanya terkait fikih itu. Kalau udah Syafi'i ya sudah, jangan lihat Hambali, jangan lihat yang lain. Ada lagi yang lebih ekstrim, bukan ekstrim, agak lebih longgar. Gini Ustaz, kalau Anda sholat itu sudah ngambil mazhab Syafi'i, ya sudah, dari awal, dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu Anda Syafi'i. Tapi kalau Anda puasa, Anda mau ngambil yang Maliki silakan, atau Hambali silakan gitu. Itu ada seperti ini. Mohon pendapatnya Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fajri ya. Yang pertama tadi sebenarnya yang umatan wasat atau tengah-tengah itu yang seperti apa ya? Ya, oke. Jadi kita batasannya ya koridor aja tadi 6 itu aja. Itu minimal itu. Kalau kita lewat dari itu, misalnya merusak perpecahan, misalnya ya, merusak perpecahan tadi, misalnya kita mengatakan, oh Ustadz Adi Dayat itu manhajnya salah, itu sesat, kafir, itu kan sebenarnya sudah melewati koridor yang 6 tadi. Sebenarnya itu koridornya. Kalau kita tahu, ya sudah, tahan diri aja. Kalau kita nggak sependapat dengan Ustadz Hidayat atau mungkin Ustadz yang lain, ya sudah, tahan diri, nggak usah komentar gitu. Karena kita nggak belajar koridornya, dilewatin koridor itu, akhirnya terkesan ekstrem kanan, Khawarij ya. Khawarij itu zaman Nabi saja itu apa ya? Itu Nabi aja dibantah gitu loh. Jadi Nabi waktu itu kan bagi ghanimah, orang Islam yang sudah senior dikasih kambing, dikasih bagian ghanimah sedikit, yang baru masuk Islam dikasih ghanimahnya itu banyak. Terus ada pemuda keriting, matanya cekung, datang, Muhammad ya, nggak pakai Sayyidina Muhammad, nggak pakai Rasulullah, Muhammad kamu tidak adil. Nabi sampai terperangah gitu kan, melihat, loh kamu kok mengatakan saya nggak adil, terus siapa lagi manusia yang lebih adil daripada saya di muka bumi ini? Bingung kan? Yaitu pola pikir
nubuwah itu beda banget dengan logika manusia yang lemah, doif ya, nisbi yang kemarin wa khuliqal insanu doifa, manusia itu doif, jangan debat Nabi lah. Nabi punya logika berpikir sendiri. Abu Bakar, Umar itu nggak butuh lagi duniawi. Kalau dikasih unta 100 malah nanti goyah itu imannya atau apa. Jadi kasih kambing dikit aja dia udah imannya tetap tebal. Yang baru masuk Islam kasih kambing banyak senang, oh agama Islam bagus dan sebagainya. Itu logika nubuwah itu. Jadi memang kata Nabi nanti akan turun ya, akan ada anak mereka itu muncul lagi ya, orang Khawarij itu orang yang memang karakternya keras ya. Makanya kita kalau belajar koridor tadi ya jangan membuat kerusakan. Misalnya mengatakan sholat Idul Fitri yang benar kemarin deh, misalnya hari ini Muhammadiyah itu sesat tuh karena pakai hisab, Nabi itu ru'yah, kenapa harus bilang sesat? Nah gitu loh. Jadi ya berbeda pendapat perspektif berbeda aja, nggak usah mencela dan sebagainya. Kalau udah mencela akan merusak kerukunan. Seperti tadi sajadah tulisannya NU jelek, Muhammadiyah jelek. Nah, itu sudah keluar dari koridor. Saya kira ya koridor tadi harus kita gelurakan lah, kita gemakan supaya tidak dilewati. Jadi itu saja, itu secara gampang 6 koridor itu. Terus kemudian bermadhab. Kita belajar madhab satu aja pusing kan, apalagi 4 madhab. Kan setiap madhab juga memiliki metode. Seperti tadi Imam Syafi'i itu tidak suka memakai istisan, memandang baik itu nggak suka, karena dia seolah-olah membuat hukum baru. Tapi Imam Hanafi pakai istisan, pakai seperti ijon tadi. Menurut Syafi'i kan wah itu mengandung, misalnya mau panen 3 bulan, baru 2 bulan sudah dibeli. Kan nanti di antara 2 bulan ke 3 bulan kan bisa ada wereng, ada angin topan yang merusak tanaman gitu kan, masih ada gharar, tipu menipu. Imam Syafi'i nggak suka. Tapi Imam Hanafi lah, kalau orang itu memang perlu untuk berobat atau untuk membayar keperluan hidupnya, ya boleh saja ngijon karena dia baik untuk dia. Nah seperti itu, setiap imam punya metode-metode, sehingga ada yang berpendapat kalau sudah satu pilih Syafi'i ya Syafi'i terus saja, karena antar imam Hanafi itu berbeda metode, nanti akan tabrakan, nggak konsisten gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada yang berpendapat juga seperti kemarin saya kutip Imam Albani itu, enggak, 4-4-nya harus dipelajari, pilih yang paling sesuai dengan hadis, sesuai dengan Quran gitu kan. Tapi itu kan berat, tidak semua orang mampu gitu kan. Nah, terus kemudian Imam Ramadan Al-Buti tanya ke Albani, kalau Anda mengharuskan semua kitab madhab itu dipelajari, sekarang saya tanya, Anda ngajinya pakai qiraah apa? Saya pakai Asim. Kenapa Anda pakai Asim? Kenapa tidak 7-7-nya Anda pelajari? Saya bingung, saya pusing kalau 7 pelajari. Ya sudah, kalau Anda qiraah aja bingung, kenapa Anda mengatakan madhab harus pelajari semua? Kan tidak semua orang juga bisa. Akhirnya Albani juga bingung, nggak bisa jawab. Jadi boleh saja memakai sudah Syafi'i aja, tapi memang Syafi'i ini ketat banget ya. Senggolan laki-laki perempuan batal. Kalau kita tawaf sulit juga kalau ngikuti Syafi'i ini. Ya gitu ya. Jadi monggo, mau satu madhab nggak pindah-pindah boleh karena pindah metode, atau mencoba membanding-bandingkan madhab kalau memang mampu juga boleh. Tapi intinya tadi ada kelonggaran, jangan di kelonggaran yang terkendali gitu. Ada kendalinya, koridornya jangan ditembus gitu. Saya kira begitu. Kalau mau saya bagi layar lagi ya, kalau boleh ya, ini kecenderungan sebentar. Nah ini kalau saya share ini, nah ini kecenderungan ciri khas pemikiran ya. Terlihat layarnya ya, mohon maaf ya. Lihat Ustaz. Oke, siap. Jadi ini ciri khas pemikiran Imam Madzhab. Pendapat ijtihad di antara para ulama mujtahid bisa berbeda-beda, latar belakang perbedaannya bisa bermacam-macam. Berbeda karena lokasi, geografi, kondisi sosial masyarakatnya, beda perspektif dan lain-lain. Ada juga sehubungan dengan kecenderungan tertentu para ulama mujtahid. Imam Syafi'i itu
cenderung mencari pahala sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i itu cenderung mencari pahala sebanyak-banyaknya. Contohnya, Nabi melakukan kunut hanya beberapa kali atau beberapa hari. Tapi berhubung melakukan kunut setiap sholat subuh tidak dilarang, maka Imam Syafi'i pilih kunut lebih banyak karena memang nggak dilarang. Nah ini loh. Jadi Imam Syafi'i itu punya kecenderungan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i juga memakai basmalah di setiap Quran ya, karena ya setiap membaca surat, kalau dulu turutan saya, Quran saya dulu waktu kecil itu semuanya pakai bismillah kecuali at-taubah ya. Tapi Quran sekarang kan dari Madinah, nggak ada bismillahnya lagi ya. Nah, jadi karena dulu Imam Syafi'i yang dominan ya. Imam Syafi'i itu memulai basmalah untuk setiap surat kecuali at-taubah karena ada riwayat. Jadi baru saja diturunkan kepadaku suatu surat lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'akal abtar. Ini bisa lihat di riwayat Muslim nomor 607. Jadi karena hanya sekali saja Allah memakai Bismillahirrahmanirrahim untuk surat Al-Kautsar ini, Imam Syafi'i pakai semua surat ya, kecuali at-taubah ya karena ada khusus ya. Jadi begitu. Ini kan tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, ini hadis panjangnya. Jadi waktu itu Nabi sedang duduk-duduk di antara kami, tiba-tiba beliau tertidur, kemudian mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum, maka kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku suatu surat, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian beliau berkata, apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Dan seterusnya ya. Nanti intinya adalah sekali ada bismillah, semuanya lalu dipakai. Nah ini nih, Imam Syafi'i itu begitu. Jadi jangan heran mengapa pengikut Imam Syafi'i setiap membaca surat Al-Quran diawali dengan baca basmalah, karena ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya yang bisa diraih. Jangan heran juga mengapa pengikut Imam Syafi'i setiap sholat subuh membaca kunut, karena ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya yang bisa diraih. Kalau Imam Hanafi itu cenderung mencari keputusan yang wajar dalam bertransaksi sesuai hak kebutuhan seseorang dan saling rela. Contohnya ya pendapat Imam Syafi'i ya, yang tadi dibahas, apabila seorang menyewakan suatu benda dalam tempo yang sudah ditentukan tentang batas waktunya, kemudian benda yang disewa itu oleh pemiliknya dijual kepada orang lain, maka penjualan itu sah. Jadi perspektif beliau adalah pemilik itu berkuasa penuh. Tapi Hanafi beda, tidak sah penjualan barang oleh si pemilik sebelum habis masa sewanya. Si penyewa diberi pilihan apakah membolehkannya atau membenarkan penjualan tersebut serta membatalkan perjanjian sewanya atau menolak dan meneruskan penyewaannya. Jadi perspektif Imam Hanafi itu penyewa dihargai haknya. Jadi ini adalah beda perspektif ya, beda perspektif. Ya ini silakan nanti kalau Anda berpindah-pindah mazhab ya harus tahu resikonya ya. Oke. Imam Hanafi juga cenderung mencari keputusan yang wajar sesuai kondisi lingkungan geografis. Imam Hanafi tinggal di Irak, daerah yang agak gersang. Imam Malik cenderung mencari keputusan yang wajar juga sesuai kondisi lingkungan geografisnya. Imam Malik tinggal di Madinah yang relatif subur. Makanya itu pendapat Imam Hanafi sah menyembelih binatang kurban yang pincang. Imam Malik tidak sah menyembelih binatang kurban yang pincang. Nah, di Jakarta, di Bogor, saya kira banyak binatang kurban yang tidak pincang, maka barangkali DTM atau DKM-nya berpendapat tidak sah menyembelih binatang kurban ya, berarti mengikuti Imam Malik. Dianggap di daerah Bogor atau di daerah Jabodetabek itu subur, atau daerah-daerah Indonesia inilah relatif subur misalnya gitu. Jadi banyak kambing yang tidak pincang, kenapa milih yang pincang. Jadi kondisional banget ya. Ini kecenderungan para imam madhabnya. Terus kemudian tadi Imam Hanafi dihukumi tidak bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad. Itu di hukum Islam nomor 1123. Kalau menurut Imam Malik dan Ahmad dihukumi bercerai sepasang suami istri yang sama-sama murtad. Ya kan beda perspektif ini. Kalau murtad ya urusan masing-masing lah, karena diurusin. Tapi kalau ini ya diurusi bercerai. Nah, nggak tahulah ini backgroundnya mereka apa gitu ya. Nah, saya kira itu Pak Fajri, Ustadz Fajri, jawaban saya. Mohon dimaafkan kalau belum menjawab. Monggo. Baik, terima kasih Ustaz. Teman-teman, kita cukupkan jam 9.45 saat ini.
Atau ada yang ingin menyampaikan lagi? Ya, Cukup? cukup. Baik. Mudah-mudahan nanti memang ini materinya dasar tapi agak berat juga bagi kita sebagai orang awam gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan belajar dari Ustadz Heri Mustafa sedikit banyak kita sudah tahu lah lebih picture-nya. Tentunya kita ucapkan terima kasih jazakallah khair buat Ustadz Heri Mustafa Amin. atas ilmu yang diberikan kepada kita, dan juga apa namanya mungkin di lain kesempatan Ustadz bisa hadir kembali. Insya Kalau Allah. saya tidak salah ada satu sesi yang belum, yaitu integrasi antara Al-Quran, Al-Hadis, dan Ya, Al-Ijtihad gitu ya betul, Ustadz, betul, ya. betul. Nah, mungkin nanti mungkin bisa dimulai dengan mereview lagi tentang mazhab ini, Al-Ijtihad ini sedikit, dan itu bisa, kalau tidak salah saya dan Bu Ratna jadwalkan di minggu pertama, di pekan pertama bulan depan. Tanggal 7 Juli. Karena pekan depan sudah ada jadwal dari Ustadz yang Siap, lain, siap. masuk juga pada akhir. Oke, Demikian teman-teman Betul, sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Heri Mustafa, semoga menjadi amal pahala amin, Ustadz amin, Heri amin. Mustafa. Dan mohon maaf lahir batin atas nama teman-teman sekalian. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Dan mengucapkan istighfar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Dan astagfirullah. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah. bihamdika, Astagfirullah. Semangat teman-teman semuanya, sesuai pesan dari Mustafa untuk belajar. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, sama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Ya, Mbak terima Ratna. kasih. Oke, mohon izin. Lestari, terima kasih banyak. Selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha juga Mbak Wahyu, makasih. Selamat Idul Adha untuk besok. Assalamualaikum. Saya keluar nggih. Monggo, monggo. Makasih Selamat semuanya. wabarakatuh.